Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Babah Fahmi ingin membahas tentang ilmu leluhur ini sebagai suatu kekurangan ataukah kelebihan di dalam diri seseorang. Nah, ini akan BFC bahas di video kali ini. Dan tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham dengan apa yang BFC sampaikan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar video ini terus berkembang dan BFC dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kekuatan hingga kita dapat berkumpul atau berjumpa di Babah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan seringnya kita bersalawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum BFC melanjutkan pembahasan tentang ilmu leluhur ini adalah suatu kekurangan ataukah kelebihan pada diri seorang, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun yang ingin menceritakan kejadian-kejadian mistisnya, bisa DM di IG-nya Babah Fahmi Channel, nanti ada di bawah layar. Nah, kita lanjut kepada pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai ilmu leluhur yang diturunkan kepada seseorang itu suatu kelebihan ataukah kekurangan, suatu keberuntungan ataukah kesialan pada diri seseorang tersebut. Dan pastinya jawabannya itu adalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Itu yang paling utama, yang paling dasar yang harus kita pahami, yaitu bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengartikan suatu ilmu yang diturunkan kepada kita, atau bisa dibilang keilmuan leluhur yang diturunkan kepada keturunannya. Itu kesialan ataukah suatu keberuntungan ataukah suatu kelebihan, itu tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya. Ketika kita didampingi ataupun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keilmuan atau suatu kemampuan dari turunan, misalnya karena leluhur kita terdahulu menguasai suatu keilmuan dan turun temurun disampaikan atau disalurkan kepada kita melalui kakek buyut kita, dan itu suatu kelebihan atau suatu kekurangan, itu tergantung anak cucunya yang menyikapi keilmuan tersebut. Misalkan seperti BFC menyikapinya dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dengan rasa syukur yang ada, sehingga menjadikan ini atau menjadikan suatu keilmuan leluhur yang telah disampaikan kepada BFC ini adalah menjadi suatu kelebihan atau suatu keberuntungan. Kenapa seperti itu? Karena BFC mengkaji lagi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada BFC, ya seperti ini.
tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditolak, karena memang udah seperti inilah BFC dilahirkan ke dunia. Sudah dituliskan di suratan takdir bahwasanya BFC nantinya akan didampingi atau diwarisi ilmu leluhur. Dan ketika seperti itu, BFC langsung ketika di usia beranjak dewasa, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang memang baik, bertemu dengan orang-orang yang juga menguasai spiritual yang memang ke arah yang benar, lalu BFC mengasahnya dan memahaminya lebih dalam lagi, yang sehingga tidak melanggar aturan-aturan yang ada pada agama lah, kita bilang seperti itu. Karena kenapa BFC yakin itu tidak melanggar, karena yang BFC pelajari, yang BFC pahami saat ini adalah memang mengaplikasikan kebaikan, mengaplikasikan ibadah ibadah di dalam suatu agama lah misalnya gitu. Karena ini mungkin umum, suatu agama BFC Muslim, jadi diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Semua yang diajarkan itu baik. Bahkan diajarkan sholat jangan sempat ditinggalkan. Dan diajarkan untuk lebih mengendalikan kesabaran. Diajarkan untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu agar tidak terpancing dengan hal-hal yang negatif atau dengan hal-hal yang buruk. Ketika itu BFC merasakan ini adalah suatu jalan yang ditunjukkan oleh Allah, bahwasanya keilmuan leluhur ini harus diluruskan. Jangan sempat keilmuan yang ada ini bisa menyesatkan, karena ketika kita tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, bahkan kita bilang dibiarkan saja gitu, itu bisa mengundang atau bisa memancing hal-hal buruk itu datang dengan kata-kata atau janji-janji kebaikan. Karena keburukan ini bisa diungkapkan dengan ungkapan yang baik gitu. Banyak sekali bisikan-bisikan yang memang kita dapat, bisikan itu baik, tapi sebenarnya itu adalah bisikan yang tidak baik. Nah, jadi seperti ini misalnya ada orang gitu kan menasihati kita gitu. Contoh menasihati, oh seperti ini, kamu jangan seperti ini, tapi dia sebenarnya dalam hatinya mengucapkan itu untuk menjerumuskan kita. Nah, jadi kita harus berhati-hati di sini. Nah, kenapa di video sebelumnya kita harus berguru? Kenapa video sebelum-sebelumnya kita harus bisa mengendalikan diri? Karena kita harus memahami ini baik atau buruk. Karena di kehidupan nyata, di kehidupan manusia gitu, banyak orang yang berkata baik itu kan, tapi hasilnya itu sebetulnya buruk bagi kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena jujur saja, ketika orang yang berhati iblis itu lebih ngeri daripada iblis yang sebenarnya. Sebetulnya tidak baik juga ya kan, misalnya gini berbahasanya, lebih baik kita apa adanya gitu kan. Misalnya BFC berpakaian layaknya preman lah gitu, tapi hati baik gitu hasilnya, tapi hati tidak istilahnya mau menjerumuskan orang ke dalam kesesatan misalnya. Tapi ada juga yang modelnya pakaian segala macam, tapi hatinya kita tidak tahu gitu, bisa-bisa dia bisa menjerumuskan kita. Memang kalau bisa kita berpakaian baik, hati baik gitu kan, tapi namanya kita juga manusia biasa, lebih baik apa adanya, tapi hati tetap pada apa kita tautkan kepada hal-hal kebaikan, kepada kebenaran, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar dan yang lainnya, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal buruk gitu. Karena banyak yang diajarkan
oleh guru-guru, mungkin tuan-tuan guru itu cara-cara mengamalkan sholawat di jam-jam tertentu misalnya, atau di hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat diperbanyak sholawat, insya Allah rezeki lancar misalnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita lebih dalami gitu, sehingga dengan seringnya kita bersolat, insya Allah gitu, kebaikan itu yang akan datang, energi kita ini akan menarik hal-hal yang baik gitu, karena kita sudah mengamalkan sholawat, mengamalkan zikir misalnya gitu. Tapi harus ada bimbingan juga dari guru-guru gitu, supaya kita tidak salah paham, karena banyak penjelasan-penjelasan itu yang setengah-setengah gitu. Itu berbahaya. Jadi untuk sahabat BFC semuanya, ketika sahabat BFC memahami inilah suatu kebaikan, suatu kelebihan, maka insya Allah kedepannya akan baik. Tapi kalau BFC, sahabat BFC memahami ini suatu kekurangan, bahwasanya ini ada hal-hal yang buruk, terus ketakutan segala macam, bah itu akan terus menjadi suatu keburukan gitu. Karena yang mengendalikan pemikiran itu adalah hati kita, kolbu kita, batin kita gitu. Bahwasanya kita meyakinkan bahwasanya ini adalah hal baik, Allah telah menggariskan diri kita, itu pasti baik gitu. Tinggal kita bagaimana kita mau mengikuti itu atau tidak gitu. Ketika jalan sudah ditunjukkan tapi kita memilih untuk serong kiri misalnya, ya sudah, berarti kita mengambil jalan yang salah misalnya gitu. Tapi ada juga sih gitu, ada yang udah jalannya salah, ketika dia sudah belajar gitu, karena dia tersadarkan mendapat hidayah, dia balik gitu, balik mundur lalu maju, karena ada ilmu yang bisa dipahaminya, sehingga dia bisa balik ke jalan yang memang betul-betul yang lurus lah gitu, lurus, memang betul sudah inilah jalan Allah yang sebenarnya gitu. Yang bingung itu ketika kita tidak mempunyai ilmu, kita sesat pula gitu. Mau balik ke mana? Ilmu sudah nggak ada gitu. Mau ngapa-ngapain susah. Misalnya gengsi pula lagi kan, karena udah terlanjur dewasa, tua. Nah, mau belajar lagi malu gitu. Jadi ada baiknya memahami suatu hal itu tetaplah hal-hal yang positif yang kita pahami. Bahwasanya misalnya mendapat ilmu leluhur gitu kan, jangan berpikir oh begini begitu, nanti begini begitu. Jangan, kita ini Allah sudah menetapkan seperti ini, sudah kita sikapi dengan baik. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Allah gitu. Ketika Allah sudah kata kun katanya, sudah fayakun, maka jadilah gitu kan. Makanya ketika saat ini BFC bisa berbicara seperti ini karena Allah mengizinkan, karena Allah mengasih kuasa untuk bisa berbicara seperti ini. Kalau BFC tidak diizinkan, mungkin tema ini tidak bisa tersampaikan gitu, pada video kali ini. BFC bisa menyampaikan ini karena sudah Allah mengizinkannya pada malam ini tanggal sekian, detik sekian, menit sekian. Itu yang akan dibahas adalah tentang kelebihan atau suatu kekurangan yang ketika seseorang tersebut mendapat ilmu leluhur gitu. Ini sudah ditetapkan, nggak bisa diganggu kan. Kalau memang nggak sudah ditetapkan, bahkan bukan mungkin bisa jadi judul yang lain. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya suatu yang kita dapat yang ilmu leluhur ataupun apapun itu bentuknya, itu sudah memang jadi takdir kita. Jadi kita istilahnya memaksimalkannya saja gitu. Bagaimana kita menyikapi, mungkin BFC mencari guru mungkin selama ini bertahun-tahun, baru sekarang jumpanya gitu kan, baru beberapa bulan yang lalu jumpanya gitu. Sehingga BFC bisa diluruskan gitu. Jangan sampai terlampau jauh salahnya gitu. Jadi tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan, termasuk BFC juga banyak salah, banyak dosa. Tapi gitu kan, tinggal kita juga bagaimana cara menyikapinya gitu. Nah, kalau bagi BFC misalnya jangan ditiru juga kan.
BFC bandal, BFC jahat mungkin untuk diri BFC sendiri, BFC yang menanggungnya, tapi tidak mau, jangan sempat BFC jahat sama orang lain, imbasnya sama orang lain, itu BFC tidak mau insya Allah. Kalaupun imbasnya hanya kepada BFC, apapun yang terjadi karena BFC yang berbuat, gitu kan, BFC yang menanggung risikonya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu memang sudah risiko, tapi insya Allah ya, namanya manusia tetap ada kesalahan, kita tetap bisa koreksi diri, evaluasi diri selagi waktu masih ada, selagi masih ada nafas di dalam diri kita. Mungkin ini saja yang bisa BFC sampaikan, lebih dan kurang BFC minta maaf. Mumpung memang juga masih suasana lebaran ya kan, walaupun udah habis tapi masih suasananya masih ada, di lingkungan BFC masih ada kunjung mengunjungi. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.